Kembali lagi di channel YouTube saya, Syarifah Desi Sapitri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kawan-kawan, pada kali ini saya akan membahas tentang negosiasi. Sedikit yang saya pahami tentang negosiasi. Nah, kita tentunya sudah sering mendengar apa itu negosiasi. Negosiasi ini adalah sebuah proses interaktif di antara dua orang atau lebih, atau kedua belah pihak yang memiliki pandangan, pendapat, maupun tujuan yang berbeda, namun berupaya untuk mendapat kesepakatan bersama dengan menukarkan hal yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, dalam pandangan kita, negosiasi ini merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Kita berekspektasi negosiasi ini cukup mudah. Namun, ada beberapa hal yang belum kita ketahui dan harus kita pahami betul dalam negosiasi. Banyak hal-hal yang masih belum kita ketahui tentang negosiasi ini sendiri. Tanpa kita sadari, negosiasi ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah melekat dan mendarah daging. Contoh sederhana misalnya, ketika kita belanja di pasar, kita melakukan tawar-menawar, sehingga kita dapat keuntungan sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Masing-masing mendapatkan keuntungan tentunya. Ini sudah bisa dikatakan negosiasi, kawan-kawan. Namun, ada beberapa hal yang mesti kita pahami dalam negosiasi. Aspek yang penting dalam negosiasi, yang pertama misalnya, saya sebagai negosiator, hal yang harus saya lakukan adalah memisahkan hal pribadi. Saya harus bertindak profesional walaupun orang yang terlibat dalam masalah ini atau orang yang akan saya negosiasi ini bisa saja orang yang tidak saya sukai atau mungkin bisa saja mantan kekasih. Nah, poin yang kedua, kita harus fokus dengan kepentingan kita, bukan malah menganggap lawan negosiasi adalah musuh. Negosiator harus memberikan banyak pilihan sehingga keputusan akhir dapat memuaskan. Kita harus menimbang keuntungan dan kerugian yang didapat apa saja dari yang ditawarkan. Lalu, setelah apa yang saya jelaskan di atas, akankah berjalan dengan lancar? Tentu pastinya. Jika kita memiliki rasa percaya diri, motivasi, komunikasi yang baik, dan rencana yang sudah disusun sebaik mungkin. Kelemahan saya di sini adalah saya sulit dalam mengingat jenis-jenis negosiasi. Nah, negosiasi ini memiliki banyak keuntungan bagi saya, seperti mendapat keuntungan dari kesepakatan yang dihasilkan, dan juga mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Misalnya, ketika saya sebagai pembeli pasar, saya ingin mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginan saya. Lalu akan terjadilah proses tawar-menawar di situ. Atau bisa juga ketika saya ingin memberikan proposal. Hal ini sangat diperlukan sekali negosiasi. Nah, lalu yang terakhir, di sini kita akan mengambil contoh dalam kisah nyata, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di sini saya menempatkan diri saya sebagai ketua partai A, yang mana partai saya ini menang dalam sebuah pilkada, tetapi tidak mayoritas. Lalu, saya sebagai ketua partai A ingin bernegosiasi kepada partai B agar dapat ikut serta mengisi posisi di pemerintahan. Jenis yang saya gunakan adalah win-win. Strategi win-win adalah negosiasi yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Negosiasi ini, partai A akan menang dan partai B akan menang. Dalam jenis negosiasi ini, yang menguntungkan partai A atau B, keinginan kedua belah pihak akan terpenuhi. Kelebihan strategi negosiasi win-win adalah satu sisi sama butuh. Partai A dan partai B sama-sama butuh. Otomatis kedua belah pihak berupaya untuk cepat menyelesaikan masalah. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan integratif. Nah, pada pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai komunikasi, dan hasil negosiasi adalah win-win solution. Dengan asumsi win-win solution,
dan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu serta semua pihak hendaknya memperhatikan dan siap terhadap serangan balik yang dilakukan oleh pihak non-integratif warga ini. Dalam pendekatan ini, kedua pihak baik partai A maupun partai B akan menang atau diuntungkan. Kedua pihak mendapat posisi di pemerintahan. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala hilaf. Saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga ilmu yang diberikan barokah untuk dunia maupun akhirat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.